Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kalena dhamma sakacca eta manggala mutamanti. Bapak Ibu, saudara-saudari, ya, para tasilani, ya, selamat malam, namo buddhaya. Bapak Ibu saudara, yang sedang Bapak Ibu pegang adalah sebagian dari Tripitaka, yaitu Sutta Pitaka, sebagian sangat kecil. Yang mana dulu orang-orang zaman dulu ingin mendapatkan kitab seperti ini, tidak ada. Ya, kalau Bapak Ibu kembali ke 35 tahun yang lalu atau bahkan 25 tahun yang lalu, tidak tahu batasnya di mana. Bahkan belum ada yang bahasa Indonesia. Ya, jadi sutta sudah diterjemahkan ke bahasa Inggris tapi belum ke bahasa Indonesia. Jadi hari ini kita sangat beruntung, kita sudah mendapatkan sutta dalam bahasa Indonesia. Ya. Yang pertama kali menerjemahkan itu ada 2 grup, saya tidak tahu siapa yang duluan. Yang pertama adalah Bu Lani dan Bu Wena di Klaten. Ya, lalu yang kedua adalah dhammacita.org. Tidak tahu siapa yang duluan, tapi bagaimanapun ya, luar biasa jasa-jasa dari kedua grup ini sehingga kita bisa belajar sutta dalam bahasa Indonesia. Ya. Bapak Ibu Saudara, saya pernah ketemu Bu Lani di Klaten. Saya tanya, ada Bu Wena juga. Bu, Ibu nerjemahkan sutta semuanya berapa tahun, Bu? Waduh Bante, lebih kurang 20 tahun. Jumlahnya banyak sekali ya. Hari ini yang kita pegang MN, Majjhima Nikaya 118. Bapak Ibu Saudara, dan ini tidak lengkap, saya hanya ambil sebagian. Jadi ini hanya ada 2,5 halaman. Sedangkan kalau Sutta 118 ini dicetak total semua jumlahnya 15 halaman. Ya. Lalu kenapa Bante hanya ambil 2,5 halaman? Karena hanya itu yang saya butuhkan ya. Sisanya Anda boleh cari sendiri. Caranya bagaimana? Masuk ke Google, tulis MN spasi 118 Majjhima, enter. Atau Majjhima bahasa Indonesia, enter ya, akan keluar sutta ini. Bapak Ibu Saudara, hari ini, terkhusus malam hari ini, kita akan belajar untuk mengetahui 4 tingkat kesucian dalam agama Buddha, yang mana Bapak Ibu sangat sering mendengar kata arahat. Arahat itu adalah pencapaian terakhir, pencapaian keempat. Kita kenal seorang arahat itu lenyapnya kemarahan, keserakahan, dan ego kesombongan. Jadi kalau Bapak Ibu masih bisa marah, belum arahat ya. Lalu tingkat kesucian itu ada 4. Bagi yang belum hafal, akan saya berulang kali dalam sesi kelas malam hari ini, sehingga Anda pulang dari sini hafal 4 ini ya. Nanti akan berulang. Yang paling awal disebut Sotapanna, yang kedua Sakadagami, yang ketiga Anagami, yang keempat Arahat. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat perihal apa Sang Buddha menjelaskan tentang apa berhubungan dengan 4 kesucian tadi. Saya baca, Bapak Ibu juga ikut membaca ya, mari kita lihat bersama. Demikianlah yang kudengar. Pada suatu ketika Sang Bagawa sedang menetap di Sawati, di Taman Timur, di istana ibunya Migara.
bersama dengan banyak siswa senior terkenal, Yang Mulia Sariputta, Yang Mulia Maha Moggallana, Yang Mulia Maha Kassapa, Yang Mulia Maha Kaccana, Yang Mulia Maha Kotita, Yang Mulia Maha Kappina, Yang Mulia Maha Cunda, Yang Mulia Anuruddha, Yang Mulia Rewata, Yang Mulia Ananda, dan para siswa senior terkenal lainnya. Pada saat itu para biku senior sedang mengajar dan memberikan instruksi kepada para biku baru. Beberapa biku senior sedang mengajar dan memberikan instruksi kepada 10 biku. Beberapa biku senior sedang mengajar dan memberikan instruksi kepada 20 biku. Titik 3 ini mengulang kalimat di atas. Jadi sebenarnya penulisan sutta itu sangat berulang sampai-sampai digunakan titik 3. Tapi yang sebenarnya isinya seperti ini. Beberapa biku senior sedang mengajar dan memberikan instruksi kepada 30 biku. Kembali lagi dari awal, 40 biku. Dan para biku baru itu setelah diajari dan diberikan instruksi oleh para biku senior, telah mencapai tingkat-tingkat keluhuran tinggi berturut-turut, atau tingkat-tingkat kesucian yang tinggi berturut-turut. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu lihat di paragraf pertama, ada nama Yang Mulia Sariputta dan Yang Mulia Maha Moggallana. Kedua nama ini adalah nama sangat besar di dalam ajaran Sang Buddha. Ini adalah murid utama, tangan kanan dan tangan kiri Sang Buddha. Nah, bagi yang belum tahu, setiap di altar itu ada 2 biku yang menemani Sang Buddha. Tidak setiap altar, tapi banyak altar. Sebelah kanan adalah Bante Sariputta, sebelah kiri adalah Bante Moggallana. Ya, dari mimik wajah Bapak Ibu, saya melihat cukup banyak yang baru tahu hari ini. Oleh karena itu saya lanjutkan informasinya. Ya, ini ada radarnya Bapak Ibu. Ya. Siapa itu Bante Sariputta? Beliau adalah biku paling bijaksana di antara semua murid Sang Buddha. Jadi Bante Sariputta itu nomor 2 paling bijaksana di Sangha. Nomor 1 adalah Sang Buddha. Sebelah kiri Bante Moggallana adalah biku paling sakti di antara semua murid Sang Buddha. Ya. Namun kadang-kadang umat Buddha berpikir kalau Bante Sariputta itu tidak ada kesaktian sama sekali. Beliau hanya bijaksana, Bante Moggallana sangat sakti. Tapi sebenarnya Bante Sariputta pun sakti. Hanya beliau tidak banyak menggunakan kesaktiannya. Kenapa? Karena beliau juga seorang arahat. Ada satu cerita yang unik sekali. Satu ketika Bante Sariputta dan Bante Moggallana sedang berjalan menuju ke tempat yang jauh. Jadi mereka melewati satu gunung, dan gunung itu sangat angker. Kenapa? Di sana gunung itu dikuasai oleh Yakha. Yakha itu raksasa, ya, makhluk halus yang berbentuk raksasa. Jadi Yakha ini tidak senang Bapak Ibu Saudara. Ada 2 biku berjalan dengan penuh ketenangan, kesel dia. Kesel kenapa? Dia kesel kalau rasanya ada orang yang masuk ke daerah kekuasaannya dan orang itu juga punya kesaktian, dia kesel. Lalu Yakha ini dengan kekuatan penuh, ya walaupun ini serangan halus ya, dengan kekuatan penuh dia hantam kepala Bante Sariputta dengan gadah. Ya, hantaman itu begitu kuat. Lalu Bante Moggallana, karena Bante Moggallana yang sebelah kiri ini sangat-sangat sakti, beliau selalu mengakses ini mata batin. Beliau tanya ke Bante Sariputta, Bante merasakan sesuatu enggak? Bapak Ibu Saudara, hantaman dari Yakha itu dikatakan kekuatannya bahkan bisa membelah gunung. Jadi kalau orang biasa itu kepalanya pecah Bapak Ibu, ya, kepalanya pecah. Lalu Bante Sariputta bilang begini, iya, kepala saya tiba-tiba sakit sedikit. Ya.
Jadi kalau Anda ingin tahu Bante Sariputa sesakti apa, sesakti itulah. Jadi memang beliau tidak pernah menunjukkan kesaktian, orangnya sangat rendah hati ya, dan bahkan tidak banyak menggunakan kesaktian untuk mengatasi masalah. Beliau selalu mengajarkan umat Buddha mengatasi masalah dengan kebijaksanaan, tapi bukan berarti beliau tidak sakti. Ya, Bapak Ibu Saudara, itulah perbedaan sifat ya dari Bante Sariputa, Bante Moggallana. Terakhir ya, unik-unik lagi, saya cari informasi yang unik-unik ya. Bante Sariputa itu disebut biku yang mencapai kesucian, mencapai kesempurnaan dengan cara yang gampang. Bante Moggallana dengan cara yang sulit. Jadi Bante Moggallana itu 1 minggu setelah belajar dengan Sang Buddha mencapai arahat. Tapi perjuangannya sangat berat. Beliau bermeditasi sampai sangat lelah dan ngantuk. Dan pada saat beliau sangat ngantuk, Sang Buddha muncul ya, dengan kesaktian beliau mendatangi beliau. Sang Buddha muncul, lalu Sang Buddha mengingatkan biku Moggallana yang saat itu belum mencapai arahat, jangan menyerah, jangan menyerah. Lalu Bante Moggallana itu memberitahu Sang Buddha bahwa beliau sangat ngantuk. Tapi Sang Buddha memberitahu bertahanlah dengan beberapa cara. Yang pertama, lidah ditekan di langit-langit. Masih tidak berhasil, berdiri dulu, pergi melihat bintang. Masih tidak berhasil, renungkanlah Dhamma. Masih tidak berhasil, gosok telinga. Ya, jadi Sang Buddha mengajarkan kalau ngantuk, gosok telinga. Setelah ngantuknya hilang, lanjut bermeditasi. Jadi Bapak Ibu Saudara kalau nanti ikut retreat atau ikut pabaja, temennya gosok-gosok, gosok-gosok ya, Anda jangan heran ya. Dia sedang mempraktekkan ajaran Bante Moggallana. Tapi saya pikir pakailah hati nurani ya. Kalau temannya semua sedang bermeditasi kusyuk, ya kita jalan keluar pelan-pelan, gosok-gosok di luar ya. Karena ini kan berbunyi nih ya. Tapi kalau meditasi bersama ya enggak apa-apa. Tapi kalau jadi samanera, jadi atasilani, diusahakan meditasinya tidak mengeluarkan suara. Karena sudah lebih serius ya dibandingkan kalau meditasi bersama singkat. Atau kalau Bapak Ibu ikut retreat, berjuanglah ya tidak membuat suara-suara supaya semuanya bisa bahagia bermeditasi. Bapak Ibu Saudara, lalu bagaimana Bante Sariputa? Bante Moggallana akhirnya berjuang 1 minggu capai arahat. Bante Moggallana sebelah kiri. Bante Sariputa sangat berbeda. Beliau orangnya sangat rileks. Beliau ikut kemana Sang Buddha mengajar Dhamma. Lalu ketika Sang Buddha mengajar Dhamma, beliau membantu ngipas-ngipasin Sang Buddha. Lalu Bapak Ibu tahu, 2 minggu kemudian Bante Sariputa mencapai tingkat arahat. Jadi saking bijaksananya beliau dengerin aja ceramah Sang Buddha. Sambil perenungan penuh yoniso manasikara, beliau mencapai tingkat arahat. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ada 2 cara mencapai nibbana. Siapa yang punya jiwa juang yang keras, silahkanlah Anda berjuang keras. Saya ikut Bante Sariputa saja. Ya, Bante kan lebih lambat Bante. Ya Bapak Ibu duluan enggak apa-apa ya. Saya ambil yang gampang saja ya. Ya, tetapi sebenarnya bukan yang gampang ya, hanya beda pendekatan. 2 minggu mencapai arahat itu juga sangat cepat. Betul Bapak Ibu Saudara? Sangat-sangat cepat. Bapak Ibu Saudara, silakan Bapak Ibu lihat ya. Kedua arca di depan, sebelah kanan Bante Sariputa, sebelah kiri Bante Moggallana. Kok wajahnya sama Bapak Ibu Saudara? Jadi Bapak Ibu harap maklum ya, ini sama supaya produksinya hemat ya. Karena ini pesannya di Thailand. Kalau Bapak Ibu pergi ke Thailand, mau mengambil rupang arca Bante Sariputa, Bante Moggallana, dibawa ke gudang belakang. Lalu Bante Sariputa, Bante Moggallana ini nanti ada 50, semua wajahnya sama ya. Jadi yang mana Bante? Ya pokoknya kalau taruh di kanan jadi Bante Sariputa, ya taruh sebelah kiri jadi Bante Moggallana. Anda balik-balik pun ya enggak apa-apa ya. Nomor 3, pada saat itu hari Uposatha tanggal 15,
pada malam purnama dalam upacara pawarana. Sang Bagawa duduk di ruang terbuka, dikelilingi oleh sangga para biku. Kemudian sambil mengamati keheningan sangga para biku, beliau berkata sebagai berikut. Bapak Ibu Saudara, upacara pawarana itu apa? Upacara pawarana itu upacara mengundang. Pawarana artinya mengundang, ya. Mengundang apa? Mengundang untuk dikritik. Ya. Jadi upacara pawarana ini para biku berkumpul saling mengundang. Kalau saya ada salah, tolong beritahu saya. Ya, jadi ini salah satu praktek para biku biasanya pada saat keluar wasa. Nomor 4 Bapak Ibu, para biku, aku puas dengan kemajuan ini. Pikiranku puas dengan kemajuan ini. Maka bangkitkanlah lebih banyak kegigihan lagi untuk mencapai yang belum tercapai, untuk memperoleh apa yang belum diperoleh, untuk menembus apa yang belum ditembus. Aku akan tetap berada di sini di Sawati hingga bulan purnama Komudi di bulan keempat. Para biku dari luar kota mendengar Sang Bagawa akan tetap berada di Sawati hingga bulan purnama Komudi di bulan keempat. Dan para biku dari luar kota datang ke Sawati untuk menemui Sang Bagawa. Dan para biku senior semakin intensif mengajar dan memberikan instruksi kepada para biku baru. Beberapa biku senior mengajar dan memberikan instruksi kepada 10 biku. Beberapa biku senior mengajar dan memberikan instruksi kepada 20 biku, 30, 40 biku. Dan para biku baru itu setelah diajari dan diberikan instruksi oleh para biku senior mencapai tingkat-tingkat kesucian, tingkat-tingkat keluhuran tinggi berturut-turut. Pada saat itu hari Uposata tanggal 15 pada malam purnama Komudi di bulan keempat, Sang Bagawa duduk di ruang terbuka dikelilingi oleh sangga para biku. Kemudian sambil mengamati keheningan sangga para biku, beliau berkata sebagai berikut. Para biku, kelompok ini bebas dari obrolan. Kelompok ini bebas dari para pengoceh. Murni terdiri hanya dari inti kayu. Demikianlah sangga para biku, demikianlah kelompok ini. Kelompok yang demikian adalah layak menerima pemberian, layak menerima keramahan, layak menerima persembahan, layak menerima penghormatan, lahan jasa yang tiada bandingnya di dunia ini. Demikianlah sangga para biku, demikianlah kelompok ini. Kelompok yang sedemikian sehingga pemberian kecil yang diberikan kepada kelompok itu akan menjadi besar dan pemberian besar menjadi lebih besar. Demikianlah sangga para biku, demikianlah kelompok ini. Kelompok yang sedemikian yang jarang terlihat di dunia ini, demikianlah sangga para biku, demikianlah kelompok ini. Kelompok yang sedemikian sehingga layak menempuh perjalanan sejauh banyak liga dengan membawa tas perjalanan untuk menemuinya. Demikianlah sangga para biku, demikianlah kelompok ini. Liga itu adalah perhitungan orang zaman dulu, ya. Berapa kilometer saya sudah tidak ingat, ya. Nanti Bapak Ibu, tetapi liga ini jaraknya jauh, ya. Mari kita lanjutkan. Baik, setelah ini nomor 9 Bapak Ibu Saudara, kita masuk ke bagian yang penting, ya. Dalam sangga para biku ini terdapat para biku yang adalah para arahat dengan noda-noda dihancurkan, yang telah menjalani kehidupan suci, telah melakukan apa yang harus dilakukan, telah menurunkan beban, telah mencapai tujuan mereka, telah menghancurkan belenggu-belenggu penjelmaan, dan sepenuhnya terbebaskan melalui pengetahuan akhir. Para biku demikian ada dalam sangga para biku ini. Nomor 10. Dalam sangga para biku ini terdapat biku yang dengan hancurnya 5 belenggu yang lebih rendah,
akan muncul kembali secara spontan di alam murni dan di sana mencapai nibbana akhir tanpa pernah kembali dari alam itu. Bagi yang pegang pen silakan digarisbawahi, tanpa pernah kembali di alam itu, tanpa pernah kembali dari alam itu. Para biku demikian ada dalam sangga para biku ini. Baik Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat nomor 8, Sang Buddha sangat memuji kelompok ini. Kenapa? Karena saat ini sedang terjadi kegiatan biku senior intensif mengajar biku junior. Artinya apa? Artinya para biku yang berkumpul saat ini di cerita ini semuanya adalah biku pembelajar. Ya, kenapa? Karena biku pun belum tentu semuanya serius banget. Ya, artinya di zaman Sang Buddha pun ada biku yang sangat serius, ada biku yang setengah serius. Jadi di zaman Sang Buddha ada biku yang disebut kelompok olahraga. Bikunya senang olahraga ya. Jadi kalau ketika berkumpul Sang Buddha meminta biku-biku yang tidak serius itu kasih kamar yang paling ujung. Biku-biku yang serius kasih kamar yang paling dekat dengan Sang Buddha. Itu cara Sang Buddha memberitahu kalau mereka harus berubah ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, saat ini sedang berkumpul biku-biku yang semuanya dipuji oleh Sang Buddha, biku-biku pembelajar. Oleh karena itu beliau mengatakan biku yang hadir ini banyak yang mencapai tingkat kesucian. Baik, sama seperti umat Buddha ya. Jadi kalau kita mau mengikuti sedikit alur dari sutta ini, umat Buddha yang paling dipuji adalah yang datang SPD. Ya betul ya, karena semuanya datang untuk belajar ya. Kalau biasanya umat yang datang SPD itu konsentrasi belajarnya lebih tinggi daripada kegiatan lain ya. Apalagi ini dilakukan di hari biasa ya, jadi bahkan bukan hari Minggu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang datang sangat pantas untuk dipuji ya. Semoga Anda cepat-cepat mencapai tingkat keluhuran ya. Lalu Bapak Ibu lihat nomor 10 tadi saya minta digarisbawahi, tanpa pernah kembali dari alam itu. Tanpa pernah kembali ini bahasa Palinya disebut anagami. Anagami, tingkat kesucian ketiga. Pertanyaan saya nomor 10, berapa belenggu yang telah dilenyapkan Bapak Ibu? 5 ya. Lihat halaman terakhir. Ada nomor 1 sampai 10? Ada ya? 1 sampai 10 Bapak Ibu paling ujung. Kalau 10 ini lenyap namanya arahat. Kalau 5 lenyap namanya anagami ya. 10 lenyap arahat, 5 lenyap anagami. Kita lanjut baca nomor 11 ya. Dalam sangga para biku ini terdapat para biku yang dengan hancurnya 3 belenggu yang lebih rendah dan dengan melemahnya nafsu kebencian dan delusi telah menjadi yang kembali sekali. Silakan digarisbawahi mulai dari dengan hancurnya 3 belenggu yang lebih rendah dan dengan melemahnya nafsu kebencian dan delusi telah menjadi yang kembali sekali. Ya, yang tidak bawa pen tidak apa-apa ya. Diingat saja kalimat ini penting. Hanya kembali 1 kali ke alam ini untuk mengakhiri penderitaan. Para biku demikian ada dalam sangga para biku ini. Bapak Ibu Saudara, nomor 11 pertanyaan saya. Ini disebut yang kembali sekali, betul? Dalam bahasa Pali disebut sakadagami. Sakadagami, yang kembali sekali. Yang belum bisa hafal setidaknya pernah mendengar ya, sakadagami. Yang sudah pernah mendengar ya mudah-mudahan nanti jadi hafal ya. Sakadagami, sakadagami, yang kembali sekali. Pertanyaan saya Bapak Ibu, berapa belenggu yang dilenyapkan sakadagami? 3 ya. Berapa Bapak Ibu? 3 ya. Melemahkan apa Bapak Ibu? Dosa loba moha, betul? Baik,
Anda lihat nomor 10. Maaf, Anda lihat itu nomor 10 rintangan batin ya. Yang halaman terakhir. Kan rintangannya ada 10, betul? Lenyap semua arahat, betul? Lenyap 5 anagami. Lenyap 3 melemahkan dosa loba moha sakadagami. Jadi sebenarnya sakadagami itu ngapain gitu, atau mencapai apa? Sakadagami itu melenyapkan 3 yang pertama. Nanti ini kita akan bahas satu-satu. Lalu melemahkan nomor 4 dan 5. Betul? Melemahkan nomor 4 dan 5, dan kemudian melemahkan yang lainnya juga. Tetapi di sini yang paling dominan melemahkan 4 dan 5 ya. Tetapi sama, sisanya yang lain 6, 7, 8, 9, 10 adalah kebodohan batin, moha ya. Oleh karena itu moha itu sulit sekali dipahami oleh umat yang kalau baru belajar dharma. Mereka sering mengatakan kebodohan batin. Yang bodoh apanya, Bante? Yang bodoh bagian apa? Yang bodoh mengenai apa ya. Jadi bodoh batin itu bisa dikatakan belum memahami banyak dharma. Tapi kalau dari 10 rintangan batin ini disebut bodoh, kenapa? Ya karena masih ada kesombongan, nomor 8. Masih banyak kemelekatan, nomor 6 dan 7. Ya, masih banyak kegelisahan, nomor 9. Masih belum mengatasi asawa dan awija ya. Tapi itu belum kita bahas. Sejauh ini Bapak Ibu sudah baca sampai pencapaian apa? Sakadagami. Bapak Ibu sudah mencapai sampai? Belum. Oh, belum ya. Ada yang menjawab sakadagami juga ya. Boleh ya, itu motivasi ya. Ya, mudah-mudahan cepat mencapai. Kita lanjut nomor 12. Dalam sangga para biku ini terdapat para biku yang dengan hancurnya 3 belenggu yang lebih rendah adalah para pemasuk arus. Di garis bawahi 3 belenggu yang lebih rendah. Di garis bawahi juga para pemasuk arus. Di garis bawahi juga tidak mungkin lagi jatuh ke dalam kesengsaraan. Pasti mencapai nibbana. Pasti mengarah menuju pencerahan. Para biku demikian ada dalam sangga para biku ini. Bapak Ibu Saudara, nomor 12 ini pemasuk arus. Bahasa Palinya disebut sotapana, pemasuk arus. Sotapana ini adalah standar paling, bukan standar, kesucian tingkat paling rendah yang minimal harus menjadi cita-cita Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Minimal. Umat Buddha itu harus bercita-cita mencapai kesucian. Kalau bercita-cita saja tidak berani, bagaimana mencapai? Betul ya? Bercita-cita saja tidak berani. Umat Buddha itu kadang pesimis sekali. Padahal di luar sana ada loh orang yang optimis sekali, saya pasti masuk surga. Optimis sekali dia. Kalau umat Buddha itu rodo pesimis. Kamu bagaimana nanti? Ya susah, surga susah, ajaran Buddha susah, hidup saya juga susah, lahir jadi manusia aja susah. Jadi kamu belajar agama Buddha jadi susah? Ya, hidup saya susah gitu. Aduh, itu pesimisnya maksimal ya. Pesimisnya maksimal. Umat Buddha minimal bercita-cita mencapai tingkat sotapana. Kenapa? Lihat, 1, tidak mungkin lagi jatuh ke alam menderita. Tidak mungkin. Kalau Bapak Ibu mencapai tingkat sotapana, tertutup alam neraka, tertutup alam binatang, tertutup alam hantu. Lalu Bapak Ibu Saudara, lanjut. Sang Buddha mengatakan, bukan saya yang bilang ya, Sang Buddha. Itu sebabnya saya print kertasnya. Bapak Ibu tahu apa tujuan saya print kertasnya? Supaya saya bisa meyakinkan Anda, ini Sang Buddha yang bilang. Betul ya? Ya, kalau nanti saya yang bilang tidak pakai kertasnya, 50-50. Ini Sang Buddha yang bilang. Pasti mencapai
Nibbana. Ini pasti mengarah menuju pencerahan, pasti mencapai kebebasan, ya. Para biku demikian ada dalam sangga para biku ini. Bapak Ibu Saudara, di suta yang lain Sang Buddha memberitahu kita seseorang yang mencapai pemasuk arus atau sotapana maksimal 7 kehidupan pasti mencapai nibbana. Maksimal. Bisa jadi lebih cepat. Tapi 7 kehidupan yang gak apa-apa juga. Kenapa? Kan gak jatuh ke neraka. Minimal kan lahir jadi manusia, betul ya? Ya walaupun menderita ya enggak apa-apa lah ya, sakit gigi, sakit perut, kram ya. Ya. Lalu sakit itu kanker ya, kantong kering ya. Ya manusia kan penderitaannya itu toh, sakit gigi, sakit perut, ya stres, ya patah hati, ya ditinggal teman dan sebagainya. Tetapi maksimal 7 kehidupan ia akan mencapai pencerahan. Lanjut Bapak Ibu Saudara. Dalam sangga para biku ini terdapat para biku yang berdiam dengan menekuni pengembangan 4 landasan perhatian. Para biku demikian ada dalam sangga para biku ini. Dalam sangga para biku ini terdapat para biku yang berdiam dengan menekuni 4 jenis usaha benar. Dalam sangga para biku ini terdapat para biku yang berdiam dengan 4 landasan kekuatan batin, yang dengan 5 indria, yang dengan 5 kekuatan, yang dengan 7 faktor pencerahan, yang dengan jalan mulia berunsur 8. Para biku demikian ada dalam sangga para biku ini. Bapak Ibu Saudara, lihat dengan baik apa maksud Sang Buddha di sini. Maksudnya adalah para biku yang semuanya adalah murid Sang Buddha sendiri, mereka itu memiliki ajaran-ajaran yang paling mereka favoritkan. Betul ya? Ada yang sangat favorit dengan Satipatthana. Satipatthana itu 4 perhatian penuh ya. Lalu ada yang menekuni 4 jenis usaha benar, sama wayama. 4 landasan kekuatan batin, 5 indria, 5 kekuatan, pancabala, 7 faktor pencerahan, sata bojangga, jalan mulia berunsur 8, catari arya saca. Itu 4 kebenaran mulia. Jalan mulia berunsur 8. Nah Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu ini menjadi pengetahuan kita bersama bahwa fokus setiap orang itu memang bisa berbeda-beda. Tetapi apabila semuanya adalah ajaran Dhamma yang benar, semua akan membawa pada tingkat-tingkat pencerahan. Ya. Kalau Bapak Ibu tanya ke saya, dari semua ini Bante paling senang yang mana? Semua juga senang, tapi kalau disuruh pilih satu yang paling favorit saya adalah jalan mulia berunsur 8. Ya. Kita lanjut Bapak Ibu Saudara, nomor 14. Dalam sangga para biku ini terdapat para biku yang berdiam dengan menekuni pengembangan meta, cinta kasih. Ada yang menekuni pengembangan karuna, belas kasih. Ada yang menekuni pengembangan kegembiraan altruistik, mudita. Ada yang menekuni pengembangan keseimbangan batin, upekha. Ada yang menekuni pengembangan meditasi kejijikan, asubha. Persepsi ketidakkekalan. Para biku demikian ada dalam sangga para biku ini. Dalam sangga para biku ini terdapat para biku yang berdiam dengan menekuni pengembangan perhatian pada pernafasan. Jadi Bapak Ibu Saudara, di sini Sang Buddha memberitahu ya, objek meditasi itu banyak jenis. Dan para biku berpraktek dengan teknik yang berbeda-beda. Namun apabila caranya benar, semua mencapai tingkat-tingkat kesucian. Ya. Di sini membuka cara berpikir kita agar tidak menjadi katak dalam tempurung, tidak menjadi orang yang kaku. Apa yang kita praktek mungkin orang lain mempraktekkan berbeda. Tetapi seketika selama semuanya dalam ruang lingkup Dhamma, ajaran Sang Buddha, semua akan membawa keberhasilan. Sama seperti yang sebelumnya, kalau Bapak Ibu penasaran, nanya saya, Bante paling senang yang mana di antara semua ini? Saya paling senang
perhatian pada pernafasan. Ya, saya paling senang ini ya. Bapak Ibu Saudara, setelah ini ada 10 macam belenggu, disebut 10 samyojana. Kadang disebut samyojana saja. Ya. Kita sudah belajar tadi Sang Buddha di dalam Sutta Anapanasati ini mengatakan 3 belenggu lebih rendah, 5 belenggu. Tapi beliau tidak menjelaskan belenggunya apa. Betul ya? Oleh karena itu, ini bukan bagian dari sutta. Ini catatan saja. Apa sih 10 belenggu itu? Dan inilah pelajaran kita malam hari ini. Bapak Ibu Saudara harus minimal berjuang melenyapkan berapa belenggu? 3 ya, minimal mencapai sotapanna agar hidup kita aman ya. Baik, oleh karena itu mari kita fokus 3 yang pertama. Sedihnya Bapak Ibu, nomor 1 pula yang paling sulit ya. Anda bersiap-siap ya. Nomor 1 paling sulit. Nomor 2 mah gampang dijelaskan. Nomor 3 tidak sulit dijelaskan ya. Baik, kita mulai dari nomor 1. Sakkaya Ditthi, pandangan salah mengenai aku. Apa yang disebut pandangan salah mengenai aku? Kita akan mulai dari penjelasan yang tidak terlalu rumit. Tidak terlalu rumit ya. Yang pertama, memahami bahwa tubuh bukanlah diriku. Apa maksudnya? Ada orang di luar sana yang menganggap tubuh adalah dirinya. Kalau dia menganggap tubuh ini adalah dirinya yang sebenarnya, pertanyaannya, kalau tubuh ini rusak berarti hidupnya habis, betul? Betul ya? Kalau tubuhnya rusak berarti hidupnya habis. Masih ada yang bingung, saya sederhanakan lagi. Kalau dia mati, hidup ini selesai. Jadi orang yang berpikir tubuh adalah diriku tidak memahami hukum kelahiran ulang. Oleh karena itu, kalau dia beruntung terlahir jadi orang baik. Contoh, maksudnya apa? Di negara-negara maju seperti Norwegia, Jerman, Swedia, itu tingkat orang yang ateis itu tinggi sekali. Dan kalau mereka ateis, biasanya mereka tidak mempercayai reinkarnasi. Silahkan ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, di negara-negara Eropa yang maju tingkat ateisme itu tinggi. Tapi mereka tidak berbuat jahat. Mereka menjaga moral. Bahkan tingkat kriminal mereka lebih rendah daripada negara-negara beragama. Mereka membuktikan bahwa ya tidak ada masalahnya saya tidak beragama. Tapi bagaimana secara dharma? Secara dharma walaupun mereka baik, mereka masih memiliki satu kerugian. Apa kerugiannya? Sudah pasti tidak termotivasi untuk melatih batin agar menjadi lebih luhur. Ya, jadi mereka kehilangan kesempatan untuk berjuang menjadi makhluk yang lebih tinggi. Tapi bagaimana kalau mereka menjadi jahat? Nah itu bisa menjadi jahat sekali karena sudah tidak ada yang dia takuti. Dia berpikir setelah mati habislah sudah hidup ini. Ya, oleh karena itu akan lebih berbahaya lagi karena dia bisa terlahir di alam yang menderita. Satu ketika ada seorang Brahmana datang ke Sang Buddha. Lalu dia berkata begini, bagaimana kalau ternyata hukum karma itu tidak benar ada? Begitu ya? Masalahnya Sang Buddha bisa jelas melihat bahwa hukum karma itu ada. Karena Sang Buddha punya kemampuan melihat kehidupan lampau. Brahmana ini kan tidak punya. Tapi dia bertanya, bagaimana kalau ternyata tidak ada? Luar biasanya Sang Buddha bahkan tidak memaksa Brahmana ini untuk percaya dengan mengatakan, saya sudah melihat sendiri. Kamu kok tidak percaya? Tidak. Siapa di sini yang belum pernah makan buah matoa?
Ada ya? Nah, belum pernah makan buah matoa. Bisa enggak? Ini kan semua sudah ada yang pernah makan ya. Coba jawab ya atau tidak aja ya. Ya atau tidak. Apakah buah matoa itu tidak enak? Tidak ya? Enak ya? Ya. Tapi di sini ada yang belum pernah makan, betul? Kalau kita yang sudah pernah makan, kita sudah tahu karena kita merasakannya sendiri. Boleh enggak kita maksain orang yang belum makan? Kamu pokoknya percaya saya, karena saya sudah makan. Ya enak, ya percaya aja sama saya. Boleh toh, karena kita sudah makan, betul ya? Tapi Sang Buddha bahkan tidak melakukan itu. Sang Buddha melakukan apa? Beliau memberikan logika-logika untuk orang itu berpikir. Bagaimana jawaban Sang Buddha? Sang Buddha menjawab begini. Oh Brahmana, apabila seseorang berbuat baik dalam hidupnya, maka dia mendapatkan dua keuntungan. Keuntungan yang pertama, dia berbahagia di kehidupan ini. Loh, apa maksudnya? Saya jelaskan ya. Kalau Anda senang berbuat baik, Anda bahagia di kehidupan ini. Kenapa? Banyak teman. Betul ya? Ya. Kalau orang yang pelit sekali, sehelai rambut pun dia tidak akan mungkin mentraktir. Sulit dapat teman. Ada bantai temannya, iya, yang sama-sama pelit juga. Sama-sama mengerti. Betul ya? Jadi Bapak Ibu Saudara, jikalau seseorang senang berbuat baik, dia itu berbahagia. Kenapa? Satu, dia banyak teman. Dua, dia sering namanya menjadi harum, ya. Apalagi kalau dia merawat sila. Kalau dia percaya hukum karma kan dia merawat sila, manfaatnya lebih banyak lagi. Kalau ada terjadi sesuatu biasanya dia tidak dituduh. Dan yang lainnya dan yang lainnya dan yang lainnya. Jadi kalau orang berbuat baik, dia berbahagia di kehidupan ini karena ada manfaat langsungnya. Bahkan bagi Bapak Ibu yang punya sifat altruistik, senang berbuat baik, begitu Anda berbuat baik langsung sudah merasa bahagia, betul? Saya sangat senang mengajar. Kalau saya sudah mengajar, saya bahagia, ya. Tapi capek juga, ya. Capek tambah bahagia, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Sang Buddha mengatakan seseorang berbuat baik berbahagia di kehidupan ini. Yang kedua, jika ternyata hukum karma itu memang ada, dia berbahagia di kelahiran yang berikutnya. Betul? Dia berbahagia di kehidupan yang akan datang. Lalu Bapak Ibu Saudara, apabila seseorang berbuat jahat, sama. Yang pertama, sudah pasti dia menderita di kehidupan ini. Kenapa? Dalam sesi Dhamma kelas itu, semua boleh izin ke kamar mandi, kecuali saya. Iya, kadang sesak juga, tapi tidak bisa pergi. Lalu selesai acara sudah mau pergi, Bante foto dulu Bante, waduh tidak jadi pergi. Padahal sudah tersiksa ini ya. Semua boleh permisi ke kamar mandi, kecuali saya. Ya. Lanjutkan Bapak Ibu Saudara. Apabila seseorang berbuat jahat, satu, dia sudah pasti menderita di kehidupan ini. Kenapa? Iya, mencuri itu bisa ditangkap, betul ya? Kalau ditangkap warga di tempat yang mengerikan, dibakar hidup-hidup. Di tempat yang mengerikan. Kalau di tempat yang tidak mengerikan, ya di Thailand. Kalau pencuri ketangkap di pasar, diikat di tiang. Kemudian dipukuli sama ibu-ibu pakai sapu, ya. Kenapa yang mukul ibu-ibu? Supaya tidak mati. Kalau yang mukul bapak-bapak, satu orang ninju sekali mati Bapak Ibu pencurinya ya. Ya Bapak Ibu, kalau ada pencuri di jalan itu jangan ikut mukul ya. Zaman sekarang kalau pencurinya mati, itu dicari siapa yang mukul. Ya, kadang-kadang masuk berita ya, kalau pencurinya mati bisa ketangkap 5 orang, 7 orang yang memukul pencuri tersebut. Jadi kalau Anda dapat pencuri, ya ikat dah, telepon polisi ya. Ya. Lalu Bapak Ibu Saudara, Sang Buddha mengatakan seseorang yang berbuat jahat, dia menderita di hidup ini. Ada penderitaan yang dia alami. Tidak dipercaya orang, gampang gelisah, ya, dan yang lainnya dan yang lainnya. Dan apabila ternyata kelahiran berikutnya itu ada,
dia akan terlahir di alam menderita. Lalu Sang Buddha mengatakan, dengan berpikir demikian, bahkan ketika hukum karma itu tidak ada, Sang Buddha tidak menjelaskan demikian, ini saya sederhanakan ya. Bahkan ketika seseorang beranggapan hukum karma itu tidak ada, dan katakanlah tidak ada, seseorang masih untung 2 kali, betul? Dia untung 2 kali. Dan ketika ternyata hukum karma itu benar adanya dan ada kelahiran berikutnya, dia untung 4 kali. Yang tidak mau merawat sila, berbuat kebajikan karena ragu hukum karma itu tidak ada, dia langsung rugi 2 kali. Dengan logika seperti itu, Brahmana ini senang sekali. Kita masih di nomor 1, pandangan salah mengenai aku. Yang pertama, tubuh bukanlah diriku, ya. Masih ada 4 Bapak Ibu. Totalnya semua, pancakanda bukanlah diriku. Apa itu pancakanda? Pancakanda itu badan dan 4 yang ada di batin. 1 tambah 4. 1 badan, 4 batin. Kok batin ada 4 Bante? Bagian-bagian batin itu dibagi menjadi 4 oleh Sang Buddha. Yang pertama, ini biar gampang, saya biasanya masuk ini dulu. Perasaan. Ya, Bapak Ibu punya perasaan? Punya ya. Baik. Misalkan Bapak Ibu senang, itu perasaan, betul? Sedih, perasaan ya. Yang kedua, pikiran. Apa itu pikiran? Pikiran itu yang ngomong di pikiran Anda. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Anda sudah bisa membedakan perasaan dan pikiran. Perasaan itu yang Anda rasakan, senang, tidak senang, netral ya, marah, malu, itu adalah perasaan. Pikiran yang ngomong di pikiran Anda. Ya. Pertanyaan saya, pikiran dipengaruhi sama perasaan enggak? Sangat dipengaruhi, ya. Kalau Anda sedang kesal naik mobil, tiba-tiba ada yang nyalip, langsung Anda berpikir apa? Gimana ini nyalip orang? Lalu begini, begitu, begini dan begitu. Bayangkan kalau Anda sedang bawa mobil di Jepang, Bapak Ibu. Dan itu hari pertama Anda tiba di Jepang. Wah, indah sekali negaranya. Contoh ya, contoh saja ya. Diandai-andaikan saja, saya juga belum ke Jepang Bapak Ibu ya. Bapak Ibu Saudara, dengan keadaan hati yang bahagia, jalan-jalan dengan teman atau dengan keluarga, tiba-tiba ada yang nyalip, persis sama seperti kemarin di Semarang. Sret begini, tidak marah, gak apa-apa, betul ya? Kan lagi happy ya. Dulu ada teman saya pergi ke Jepang. Saya nanya dia pertanyaan yang lucu sekali. Saya tanya dia begini, ke Jepang happy enggak? Tahu enggak dia jawab apa? Saya nanya dia, kamu ke Jepang bahagia enggak? Lihat apa yang paling bahagia? Dia jawab saya lucu sekali. Saking lucunya saya masih ingat sampai hari ini. Dia jawab saya begini, namanya ke jalan-jalan ke luar negeri itu pasti seneng. Kamu nanya saya lihat apa seneng? Saya lihat rumput aja seneng katanya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, Anda hari ini sudah bisa membedakan perasaan dengan pikiran. Sudah 2 ya. Yang ketiga, di dalam pikiran kita, batin kita ada kesadaran. Kesadaran mah gampang. Kalau Anda nggak pingsan ya sadar, betul ya? Kalau Anda pingsan ya nggak sadar. Ini nampak sekali. Yang keempat yang paling sulit. Paling sulit. Pencerapan. Atau gampangnya disebut pengenal. Ya, bahasa Palinya disebut sanya. Tapi setelah 9 tahun menjadi biku, saya menemukan contoh sanya yang mudah-mudahan bisa membantu Anda memahami yang belum pernah Anda dengar sebelumnya. Saya ceritakan yang mainstream dulu. Mainstream itu yang sering dipakai orang, warna. Ini tempat karpet yang saya duduki warna apa Bapak Ibu? Merah ya. Ini gagang mik ini warna apa?
hitam. Pertanyaan saya, ketika Anda menjawab merah, Anda perlu nggak menunggu perasaan senang atau perasaan tidak senang? Nggak perlu nunggu. Berarti itu bukanlah perasaan. Betul ya? Yang kedua, Anda perlu berpikir enggak? Itu warna apa ya? Perlu enggak? Enggak perlu. Begitu Anda lihat, Anda langsung sudah tahu. Betul? Begitu lihat saja, merah, hitam, coklat. Itu disebut pengenal. Anda tidak perlu berpikir, Anda tidak perlu menunggu si perasaan untuk muncul, Anda langsung tahu begitu saja. Disebut sanya. Tapi kenapa Sang Buddha menjelaskan mengenai sanya? Nah, itu nanti di bagian terakhir. Yang setelah 9 tahun saya ketemu contoh yang uniknya. Kita maju dulu pelan-pelan. Bapak Ibu sudah setuju tubuh bukanlah diriku? Setuju ya, karena ada kelahiran kembali. Kalau tubuh adalah diriku, tubuh saya hancur, tidak ada kelahiran kembali. Kenyataannya ketika tubuh ini hancur, kita lahir lagi dan memiliki tubuh yang baru. Itu artinya tubuh itu bukanlah diriku yang sebenarnya. Karena kalau tubuh saya rusak, tubuh saya hancur, pikiran saya akan menciptakan tubuh yang baru, yang kita sebut kelahiran kembali, punarbawa. Yang kedua, segala sesuatu yang tidak bisa kita kontrol dalam dharma disebut bukanlah milikku. Yang tidak bisa kita kontrol bukanlah milikku. Yang bukan milikku disebut bukanlah diriku, ya. Jadi semua yang tidak bisa dikontrol dalam dharma istilahnya adalah bukan diri. Ya, bukan milik, bukan diri. Perasaan Bapak Ibu bisakah Anda kontrol? Tidak. Buktinya kalau pagi moodnya baik, sore belum tentu, betul? Ya. Ada orang yang pagi moodnya baik, siang moodnya jelek, sore moodnya baik lagi. Stres kalau ketemu orang seperti itu ya. Kita harus lihat dulu moodnya dari jauh. Lagi baik, nah kita maju. Ya. Dari jauh kita lihat moodnya lagi jelek, kita mundur, betul ya? Nah, ada orang moodnya lebih cepat lagi berubah. Bisa berubah dalam hitungan jam. Bisa hitungan menit, setengah jam, 20 menit moodnya sudah berubah. Disebut apa Bapak Ibu? Moody ya, atau di psikologi disebut bipolar. Orang bipolar itu sangat moody. Ya sebenarnya tidak disebut bipolar, tapi orang yang bipolar itu sangat-sangat moody. Jadi setengah jam yang lalu dia bisa aja masih semangat 45, setengah jam berikutnya dia sudah moodnya sudah jelek. Ya Bapak Ibu Saudara, kita sudah setuju perasaan tidak bisa dikontrol. Karena kalau Bapak Ibu bisa kontrol perasaan, pasti Bapak Ibu maunya perasaan senang terus, betul? Kenyataannya kita nggak bisa request, oh perasaan boleh ndak setiap Sabtu dan Minggu kamu selalu bahagia? Ndak mau dia. Terserah saya, dia bilang begitu ya. Ya, terserah apa yang Anda hadapi gitu. Baik, nomor 2, pikiran. Pikiran bisa Bapak Ibu kontrol sepenuhnya? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Saya kasih bukti. Kalau Bapak Ibu sedang punya masalah berat, lalu pikiran kacau, dalam hati ngomong tidak berhenti, gimana ini ya, aduh gimana ini solusinya, kenapa dia bisa begitu ya, aduh kenapa saya bisa sial begini, lanjut terus sampai tidak bisa tidur. Lalu Bapak Ibu ingin tidur, betul? Kalau Bapak Ibu ingin tidur apa yang dilakukan? Stop saja pikirannya. Kenyataannya bisakah di stop? Sulit ya. Saya kasih contoh nomor 2 yang lebih jelas lagi, lebih jelas dari nomor 1. Kalau putus cinta Bapak Ibu, seseorang kalau putus cinta, dalam pikirannya muncul terus pikiran mengenai si dia, sampai-sampai menderita. Dan kadang-kadang orang ini ingin kalau bisa tidak berpikir dia lagi, tetapi semakin berjuang tidak berpikir dia, semakin terpikir. Ini sedikit bukti bahwa Anda tidak mengontrol pikiran Anda sepenuhnya. Apa yang tidak bisa dikontrol bukanlah milik kita. Apa yang bukan milik kita bukanlah diri kita.
Oleh karena itu, perasaan bukanlah diri, pikiran bukanlah diri, kesadaran bukanlah diri. Kesadaran ya gampangnya, ya orang bisa pingsan tiba-tiba. Nggak nanya-nanya dulu. Harusnya pingsan tuh kasih aba-aba, 10, 9, 8. Kita bisa siap-siap, kita bisa duduk dulu. Enggak. Ada orang tiba-tiba pingsan aja. Akhirnya kepalanya itu kejedot. Betul ya? Ya, Anda tidak bisa kontrol kesadaran Anda, kapan sadar penuh, kapan tidak sadar penuh. Ini yang sulit untuk dijelaskan. Pengenal. Bagaimana menjelaskan pengenal juga tidak dalam kontrol Anda. Kalau lihat warna merah ya merah, warna kuning ya kuning. Itu mah sudah otomatis Bante. Apa ya supaya bisa dikontrol dan tidak bisa dikontrol? Baik. Pengenal Bapak Ibu juga tidak bisa Anda kontrol. Siapa di antara Bapak Ibu, semoga ada satu orang aja cukup. Kalau nggak ada satu pun sedih sekali saya. Ya, seperti tidak ada yang dukung ini ceramahnya ya. Semoga ada satu saja. Siapa yang pernah di jalan melihat uang, ketika didekati ternyata bukan uang? Ada? Ada ya? Nah, ada beberapa ya. Nah, saya juga pernah Bapak Ibu. Waktu itu masih mahasiswa. Waktu mahasiswa itu duit berharga sekali. Tiba-tiba saya nampak 50.000 Bapak Ibu. Wah, saya senang sekali. Ya, saya senang sekali. Begitu saya dekati Bapak Ibu, plastik aqua Bapak Ibu. Plastik aqua. Tapi kalau Bapak Ibu mempraktekkan 5 sila dengan penuh, sebenarnya barang yang ketinggalan oleh orang pun kita tidak boleh ambil, ya. Sila nomor 2 ya, adinadana. Tidak mengambil apa yang tidak diberikan. Jadi kalau ada barang ketinggalan kita pun tidak boleh ambil secara sila. Dan itu untuk melindungi Anda supaya Anda tidak dijebak orang, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, pengenal saya error Bapak Ibu. Pengenal saya menciptakan bahwa hal itu adalah uang 50.000. Tapi karena masih samar-samar, masih jauh, saya kasih yang lebih unik lagi. Kadang-kadang ada sesuatu, entah bunga, tanaman, atau kain ya. Kalau dilihat dari jauh itu kayak orang Bapak Ibu. Pernah nggak ngalamin? Ya loh. Ada yang belum pernah, ada yang pernah ya. Ya. Jadi kalau kita lihat dari jauh itu persis orang gitu. Kalau didekati, oh tanaman. Tanaman bentuknya kriwel-kriwel atau bunga ya. Lalu nanti kita sudah lupa, kita lewat lagi, kita ketakutan lagi, betul ya? Ada orang gitu. Lalu kadang-kadang bentuknya itu sangat mirip dengan hantu. Wah, ada hantu. Tetapi ketika didekati, bukan. Baik. Kalau Anda bisa atur pengenal Anda, harusnya ketika pertama kali melihat itu seram, berarti kan pengenalnya mengenalkan itu sebagai sesuatu yang menyeramkan. Betul ya? Harusnya Anda bisa ganti. Kan itu dalam kuasa Anda. Anda atur kalau melihat itu bukan orang, itu bukan hantu, itu bunga, atau itu dewa, terserah. Dibuat menjadi sesuatu yang tidak menyeramkan. Anda bisa ganti, nggak bisa. Atau bagaimana supaya Anda happy? Anda koleksi itu plastik botol aqua, koleksi yang banyak, terus buang di lantai. Lalu Anda atur pengenal Anda. Setiap saya melihat plastik aqua adalah uang 50.000. Nggak bisa. Yang bisa cuma satu kali waktu itu. Berarti pengenal Anda kadang-kadang bisa error. Atau dia tidak error, dia bekerja sudah benar. Anda yang salah berpikir, begitu ya. Tapi Anda kan tidak bisa mengontrol pengenal itu, betul? Iya, tidak dalam kontrol Anda. Itulah pengenal pun tidak dalam kontrol kita. Pengenal bukanlah milik kita. Pengenal bukanlah diri. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini yang Sang Buddha sebut sebagai anatta, bukan diri. Yang Sang Buddha sebut sebagai anatta
adalah segala sesuatu yang tidak dalam kontrol kita. Karena tidak dalam kontrol kita, tidak bisa disebut milik kita. Karena tidak bisa disebut milik kita, bukanlah diri kita. Ya, tubuh bukanlah diri kita, tidak dalam kontrol kita. Bapak Ibu Saudara, tubuh kita menua setiap harinya. Tidak bisa kita stop. Tidak bisa kita bilang, oh tubuh jangan menua, jangan menua. Tidak bisa. Dia menua secara otomatis, tidak dalam kontrol kita. Bapak Ibu Saudara, kembali saya katakan bahwa Sakkaya Ditthi ini cukup sulit dipahami. Oleh karena itu kalau Bapak Ibu mendengar penjelasan saya malam hari ini hanya paham 50%, 70%, jangan khawatir. Nanti belajar lagi dhamma-dharma mengenai anatta, mengenai kehidupan pancakanda, ya. Pemahaman Anda akan meningkat, meningkat dan meningkat. Kenapa? Karena itu juga yang saya rasakan selama belasan tahun. Apa yang kita pelajari di awal itu kadang belum begitu nangkep, ya. Tetapi hari ini kita persingkat. Sakkaya Ditthi, pandangan salah mengenai aku. Menganggap bahwa tubuh adalah diriku yang sebenarnya. Menganggap perasaan adalah diriku yang sebenarnya. Menganggap pikiran adalah diriku yang sebenarnya. Menganggap pengenal adalah diriku yang sebenarnya. Menganggap kesadaran adalah diriku yang sebenarnya. Tambahan dari saya. Setelah ini kita lanjut nomor 2. Dan Bapak Ibu tidak akan sanggup memahami ini secara sempurna kecuali mendapatkan pengalaman meditasi. Ya. Jadi ketika seseorang benar-benar memahami anatta secara 100%, dia adalah seorang arahat. Jadi kalau ketika kita belajar, kita memahaminya 50%, 60%, 70%, bertambah setiap kali kita belajar. Itu adalah prosesnya, sembari bermeditasi. Bermeditasi itulah yang benar-benar kita akan mendapatkan pengalaman memahami anatta. Nomor 2, wicikicca, keraguan-raguan terhadap ajaran Buddha. Ajaran Sang Buddha itu ada 3 yang paling mendasar. Yang pertama, memahami baik dan buruk. Nomor 2, memahami hukum kama wipaka. Nomor 3, memahami 4 kebenaran mulia. Jadi ketika seseorang ragu terhadap ajaran Buddha, secara sangat mendasar dia ragu terhadap 3 ini. Apa solusinya? Sering belajar dhamma. Atau solusinya belajar dhamma. Ya, jadi satu-satunya cara menghilangkan keraguan terhadap ajaran Buddha, ikut SPD. Ya, belajar dhamma, jadi tahu. Silabbata paramasa. Ini juga menjadi penjelasan panjang saya yang terakhir. Setelah ini tidak ada penjelasan yang terlalu panjang, ya. Bapak Ibu Saudara, mari kita baca. Kepercayaan bahwa upacara atau ritual semata dapat membawa pada tingkat kesucian dan pembebasan dari penderitaan. Saya ulangi sekali lagi. Kepercayaan bahwa upacara atau ritual semata dapat membawa pada tingkat kesucian dan pembebasan dari penderitaan. Lenyap 3 belenggu apa Bapak Ibu? Sotapanna, ya. Jadi Anda harus berjuang paham yang 3 ini minimal, ya. Nomor 3, silabbata paramasa. Pertanyaan saya Bapak Ibu, apa yang disebut suci? Bapak Ibu pernah merenung enggak? Apa sih yang disebut suci? Dan kalau di ajaran lain, suci itu bisa karena ditunjuk. Betul ya? Orang ini ditunjuk sebagai orang suci. Siapa yang menunjuk? Beda-beda, tergantung ajarannya, ya. Tapi ada makhluk yang punya hak khusus, bisa menunjuk siapa yang suci dan siapa yang tidak suci. Bagaimana dalam dharma? Apakah dharma dalam kesucian dalam dharma itu ditunjuk? Tidak.
Kesucian dalam dharma itu adalah standar. Ikut apa? Belenggu ini, betul? Gak bisa main tunjuk, standarnya belenggu. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam dharma dikatakan suci apabila kemarahannya sudah lenyap atau berkurang, keserakahannya sudah lenyap atau berkurang banyak. Ketiga, kesombongannya sudah lenyap, ego dan kesombongannya sudah lenyap atau berkurang banyak. Kenapa saya pakai atau? Karena kalau lenyap semua namanya arahat, betul ya? Tapi dalam dharma Sang Buddha juga kasih standar yang lain. Belum arahat pun anagami, sakadagami, sotapanna. Apakah sotapanna masih ada kemarahan? Ada. Nanti kita lihat ya, itu ada standar-standarnya. Yang tidak ada kemarahan apa? Anagami. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam dharma dikatakan suci kalau dosa loba mohanya berkurang, tidak bisa main tunjuk. Tapi ternyata itu adalah universal tanpa orang sadari. Saya kasih contoh. Kalau di satu desa Bapak Ibu, katakanlah kita semua warga satu desa yang sama. Ya, namanya Desa Tanah Putih. Contoh ya. Lalu ada satu orang ditunjuk. Dia adalah orang suci. Sejak saat itu semua orang memuja dia. Orang percaya dia orang suci. Semua orang memuja. Lalu satu ketika hanya karena masalah yang sangat sepele. Hanya sangat sepele. Apa masalahnya? Misalkan nggak sengaja kesenggol bajunya. Bajunya tok, bukan orangnya. Kesenggol bajunya. Langsung dia marah sangat mengerikan. Barang dia banting semua, barang hancur semua. Sejak itu, apakah Bapak melihat dia sebagai orang suci? Sulit ya? Padahal dia sudah ditunjuk. Itu membuktikan kepada Anda tidak ada yang bisa melebihi standar dari dharma. Orang langsung mundur. Dia tidak suci ternyata. Disenggol kainnya saja, ngamuk sampai menghantam barang. Nomor 2, orang itu dianggap suci Bapak Ibu, suci banget. Semua orang memuja. Saking memujanya, semua orang mengangkat dia menjadi pimpinan. Lalu tiba-tiba setelah 3-4 tahun ketahuan Bapak Ibu Saudara, ternyata selama ini semua uang warga dia curi 50%. Setelah ketahuan, masih mau Bapak Ibu menganggap dia orang suci? Tidak mau. Padahal dia sudah ditunjuk. Petunjuk itu langsung habis, dimakan sama keserakahan. Betul Bapak Ibu Saudara? Yang ketiga, kesombongan. Kalau ketika seseorang ditunjuk sebagai orang suci, tapi dia lihat semua orang seperti sesuatu yang sangat kecil, ya, dihina-hina semua orang dihina-hina. Setelah terkumpul, akhirnya semua orang tidak mau menganggap dia suci. Itu membuktikan kepada Bapak Ibu Saudara, suci itu tidak bisa ditunjuk. Suci itu harus merupakan kualitas dari batin. Dan apa yang Sang Buddha katakan, menjadi suci adalah berkurangnya dosa loba moha. Baik, kita masuk sila bata paramasa. Tidak ada ritual dan upacara apapun yang dapat membawa pada kesucian. Apa maksudnya? Baik, Bapak Ibu Saudara, kalau seseorang tidak lagi punya kemarahan sedikit pun, namanya anagami. Lihat nomor 5 apa belenggunya? Kemarahan, betul? Kebencian dan niat jahat itu bagian dari kemarahan. Anagami lenyap 5 belenggu, betul? Berarti anagami sudah tidak bisa marah. Sotapanna dan sakadagami masih bisa marah. Tapi jangan karena ini besok Bapak Ibu berpikir Bapak Ibu sudah boleh marah.
Nanti kalau Bapak Ibu marah, lah kan belum anagami, lah kan belum anagami, begitu ya? Ya tidak juga ya, berjuanglah untuk mengurangi kemarahan ya. Bapak Ibu Saudara, seorang anagami itu tidak lagi memiliki kemarahan. Bapak Ibu, ada tidak? Carikan untuk saya. Ada tidak ritual yang mana setelah kita ikuti besok kemarahan kita hilang? Belum ada ya? Ada nggak sembayangan apa begitu? Lah bayar ndak apa-apa. 50 juta juga ndak apa-apa. Belum ada ya? Kalau ada Bapak Ibu bayar 50 juta, dibuat ritual sedemikian macam rupa, besok kemarahan lenyap. Wah, besok biku resign semua. Nggak perlu latihan lagi, bayar aja. Betul ya? Kenyataannya tidak bisa. Tidak ada ritual dan upacara apapun yang bisa membantu Anda. Kemarahan lenyap seketika, keserakahan lenyap seketika, ego dan kesombongan lenyap seketika. Belum ada. Belum ada. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau diberitahu ikut saja ritual ini, ikut saja upacara ini, Anda dijamin hidup abadi. Anda dijamin lahir di alam yang tinggi. Setelah Anda melakukan ritual itu, besoknya kualitas diri tidak berubah. Siapa yang bisa menjamin Anda lahir di alam yang lebih tinggi? Karena untuk lahir di alam tinggi itu syaratnya adalah kualitas batin, kualitas karakter, bukan ritual. Ada loh namanya ritual mengurangi marah. Ini beneran. Ini beneran. Jadi ada seseorang Bapak Ibu yang dia memiliki tingkat kemarahan yang tinggi. Kemudian oleh peramal dia diminta untuk membuat ritual supaya kemarahannya lenyap. Dan dia mau, dia bayar. Katakanlah kalau uang sekarang itu seharga 15 juta. Karena ini ceritanya sudah lama. Setelah bayar Bapak Ibu, dimandiin pakai air bunga, kemudian diberi kain. Kain sakral ini harus dijaga 40 hari. 40 hari. Tidak boleh di tempat yang rendah. Lalu kain sakral ini diletakkan di lemari. Dijaga sedemikian rupa. Selesai ritualnya Bapak Ibu, kemarahan langsung berkurang. Tidak marah-marah lagi. Kenapa Bapak Ibu? Sayang sama 15 jutanya. Betul ya? Kalau Bapak Ibu sudah bayar 15 juta, lalu kemarahan tidak berkurang, kan rasanya bodoh ya bayar uang itu ya. Jadi karena Anda bayar 15 juta itu, otomatis Anda langsung merasa harus ada efeknya. Betul ya? Sejak Anda bayar, ritual dilakukan, gak marah lagi. 3 bulan lagi kumat ya. Iya, pasti kumat. Nah, kalau tidak kumat, sila bata paramasa ini tidak sah. Pasti kumat. Jadi bisa Bapak Ibu, ritual mengurangi marah itu bisa. Bayar. Setelah bayar nggak marah karena bayarnya mahal. Setelah itu kumat lagi ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ingatlah, tidak ada ritual dan upacara apapun yang bisa membantu Bapak Ibu melenyapkan kemarahan, melenyapkan keserakahan, melenyapkan kebodohan batin. Dan 3 itu adalah sumber penderitaan. Makanya di sini ditulis, kepercayaan bahwa upacara atau ritual semata dapat membawa pada tingkat kesucian dan pembebasan dari penderitaan adalah belenggu, adalah kekeliruan. Bapak Ibu Saudara, 5 menit lagi jam 9 ya. Anda sudah paham 3 belenggu, yang lainnya tidak sulit. 4, nafsu indria. Siapa yang lenyap nomor 4 Bapak Ibu? Tingkat kesucian keberapa? 3, anagami, dan 4, arahat. Betul?
Sotapana masih memiliki nafsu indria, betul? Sakadagami masih memiliki tapi sudah berkurang. Oleh karena itu umat perumah tangga walaupun memiliki suami ataupun istri bisa mencapai sotapana. Karena sotapana itu masih memiliki nafsu indria. Makanya kalau kita lihat di zaman Sang Buddha, para pedagang-pedagang besar yang senang belajar dhamma banyak yang mencapai sotapana. Contohnya Anatha Bindika. Padahal menjadi pedagang besar itu sangatlah sibuk. Banyak yang mau diurus. Betul ya? Ya, tetapi mereka juga bisa berjuang mencapai sotapana. Bagaimana caranya Bante? Banyak belajar dhamma. Saya ulangi, banyak belajar dhamma. Sotapana itu ditembus dengan kebijaksanaan mendengarkan dhamma. Kalau sakadagami bagaimana Bante? Sakadagami sudah sulit ya. Biasanya sakadagami itu lebih banyak ditembus oleh pabajita. Ya, jadi seorang pabajita itu sudah tidak memiliki pasangan hidup. Ya, jadi pelan-pelan nafsu indria akan tertekan. Nah, ketika dia menembus sakadagami, nafsu indria masih ada, tetapi sudah sangat-sangat tertekan. Ya. Tapi kalau nanti dia menembus anagami, nafsu indrianya lenyap. Jadi tidak sulit bagi seorang pabajita untuk mencapai tingkat sakadagami. Jadi untuk para atasilani cita-citanya harus lebih tinggi. Ya, cita-citanya yang lanjut jadi atasilani tetap, cita-citanya arahat tapi minimal sakadagami. Begitu ya. Karena sudah tidak memiliki partner hidup, kesempatan untuk menurunkan nafsu indria sangatlah besar ya, sangatlah gampang. Tapi belum lenyap kalau mencapai anagami. Bapak Ibu Saudara, nomor 6, kemelekatan dan kehausan untuk terlahir di alam bentuk. Nomor 7, kemelekatan dan kehausan untuk lahir di alam tidak berbentuk ya. Artinya apa 6 dan 7 ini? Keinginan untuk hidup. Jadi seseorang walaupun sudah mencapai anagami itu sudah tinggi sekali loh. Anagami itu sudah tinggi sekali. Anagami itu pasti terlahir di alam Brahma. Tetapi dia masih ingin terlahir. Betul? Dia masih ingin terlahir. 8. Kesombongan. Seorang anagami, sotapana, sakadagami dan anagami masih memiliki kesombongan. Yang tidak ada kesombongan adalah para arahat. Ya. Tetapi kesombongan di sini adalah sifat pembanding. Merasa dirinya lebih tinggi dari orang lain. Merasa dirinya sama tinggi dengan orang lain. Merasa dirinya lebih rendah daripada orang lain. Ketika seseorang membandingkan dirinya dengan orang lain, di situ muncul mana, M-A-N-A. Hanya secara sederhana diterjemahkan kesombongan. Tapi mana itu adalah pembandingan diri. Ya. Merasa diri lebih tinggi dari orang lain, merasa diri sama tinggi dengan orang lain, merasa diri lebih rendah daripada orang lain. Lah kalau begitu mau mikir apa Bante? Lah kalau saya ketemu orang ya otomatis otak ini sudah berpikir siapa lebih tinggi, siapa sama tinggi, siapa lebih rendah. Dia dengan saya apakah saya lebih pintar atau dia lebih pintar? Saya lebih begini atau dia lebih begitu? Itu boleh berpikir begitu untuk subtopik. Apa maksudnya subtopik? Ya kalau Anda menjadi seorang guru, Anda harus mencari murid yang paling pintar matematika. Karena mau dikirim untuk lomba. Ya Anda harus membandingkan siapa yang lebih pintar matematika. Lalu kalau Anda kerja, ya Anda boleh membaca, oh dia itu lebih pintar bagian listrik daripada saya. Dan sebagainya dan sebagainya. Subtopik itu tidak mengganggu Anda. Tetapi kalau pemikiran itu selalu ada di pikiran Anda sepanjang waktu, itu akan mengganggu Anda. Oleh karena itu, cara berpikir yang baik adalah setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dengan demikian Anda tidak bisa menganggap diri Anda lebih tinggi. Anda tidak bisa menganggap diri Anda lebih rendah juga. Karena setiap orang punya pengetahuan yang berbeda-beda, pengalaman hidup yang berbeda-beda. Ada seorang guru Bapak Ibu, saya ketemu. Pintar sekali. S3 Bapak Ibu. Pintar sekali. Ada kelemahannya juga. Ternyata beliau tidak pintar naik motor.
Tidak pinter naik mobil, tidak pinter bawa sepeda, kemana-mana harus naik bus. Ada kelebihan, ada kekurangannya. Tapi Bapak Ibu, saya pernah ketemu orang tidak sekolah. Lalu dia mengantar saya ke wihara naik mobil. Sepanjang jalan Bapak Ibu, saya banyak sekali pohon yang saya tidak tahu. Saya nanyain terus, Mas itu pohon apa? Mas itu pohon apa? Mas itu yang ditanam apa? Kentang Bante. Oh kentang pohonnya kayak begitu. Lah itu apa Mas? Stroberi Bante. Oh stroberi kayak begitu. Sepanjang jalan dia tahu semua. Terus saya nanya, lah kok Mas pintar sekali Mas tanaman? Lah iya Bante tinggal di desa. Dan saya juga nanam. Masnya nanam apa? Kentang. Terus kentang putih. Kenapa nanamnya kentang putih? Sudah ada yang nampung Bante, ada pabriknya. Itu yang bikin french fries kiloan yang masuk supermarket. Kentangnya khusus kentang putih. Jadi kalau di sekitar pabrik itu, wah, siapapun nanam ditampung semua. Dan per kilo harganya bagus. Oh begitu. Di situ saya sadar Bapak Ibu. Setiap orang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya tidak ngerti pohon Bapak Ibu. Kalau kami tersesat di hutan berdua, di tempat yang berbeda, siapa mati duluan Bapak Ibu? Saya mati duluan Bapak Ibu. Saya kepedean, oh ini bayam, tak makan rupanya beracun, mati Bapak Ibu. Tapi dia pintar sekali, tahu ini dan tahu itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, ingatlah, setiap orang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Barangkali seseorang pendidikannya lebih tinggi, ekonominya lebih tinggi, status sosial lebih tinggi. Bukan berarti dia lebih tinggi, karena pengalaman hidup orang berbeda-beda. Dan lagi, setiap orang punya potensi mencapai nibbana. Betul? Kalau setiap orang punya potensi mencapai nibbana, bagaimana kita bisa merendahkan orang lain? Karena setiap orang punya potensi mencapai tingkat arahat. Jangan-jangan nanti dia arahat duluan daripada kita. Betul ya? Saudara-saudari, itu nomor 8, kesombongan. Nomor 9, kegelisahan. Nomor 10, kebodohan batin. Kebodohan batin adalah salah satunya belum bisa memahami anatta dengan sepenuh-penuhnya. Belum bisa memahami asawa, arus batin yang bocor tidak terkendali. Saya tidak bisa membahas itu hari ini Bapak Ibu, karena membahas itu perlu 1 jam. Waktu kita sudah habis. Sudah jam 9:05. Oleh karena itu, saya akan bahas yang terakhir saja, kegelisahan. Karena ini kalau tidak dibahas sayang. Ya, karena banyak yang tidak paham apa yang dimaksud kegelisahan. Begini. Pertanyaan saya, seorang anagami itu sudah melenyapkan 5 belenggu, betul Bapak Ibu? Dan seorang anagami itu mencapai tingkat jana. Ya, oleh karena beliau mencapai tingkat jana, nafsu indrianya lenyap. Karena kebahagiaan dari jana itu adalah kebahagiaan yang sangat tinggi dan luhur. Sang Buddha mengatakan, seseorang yang belum mampu mencapai kebahagiaan tinggi tidak dapat melenyapkan kebahagiaan rendah. Artinya apa? Ketika seseorang mencapai kebahagiaan jana, kebahagiaan dari meditasi yang luhur, itu lebih membahagiakan dari semua kebahagiaan nafsu indria. Di sana nafsu indria lenyap. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau seorang anagami bahkan sudah mampu mencapai tingkat jana, meditasi yang sangat damai, meditasi yang sangat bahagia, bagaimana beliau gelisah? Ya enggak? Nomor 9 apa? Kegelisahan. Lah katanya sudah mencapai jana, kok gelisah? Betul ya? Oleh karena itu nomor 9 Bapak Ibu, bukan kegelisahan pada umumnya. Nomor 9 itu adalah, fokus ya, terakhir ini, habis ini pulang Bapak Ibu ya. Pertarungan antara perasaan dan logika. Pertarungan antara perasaan dan logika. Logika.
Kalau ada seseorang kolesterolnya sangat tinggi, boleh enggak makan durian? Enggak boleh. Kita ambil teori umum ya. Ya, kalau nanti tiba-tiba muncul teori baru, durian tidak mengandung kolesterol jahat, ya bisa saja. Tapi kita ikut dulu teori umum ya sebagai contoh. Kalau orang kolesterolnya tinggi, bahaya enggak makan durian? Bahaya. Dia pergi ke dokter, dokternya bilang, Pak, Bu, stop makan durian. Stop konsumsi sop kambing. Stop konsumsi ketan. Ini contoh ya. Stop konsumsi gula. Kurangi nasi. Contoh ya. Bapak Ibu Saudara, secara logika dia tahu kalau durian itu berbahaya. Lewatlah 3 bulan berlalu. Setelah 3 bulan satu ketika lapar Bapak Ibu. Pulang dari SPD bantinya ngomong gak selesai-selesai ya. Lembur ya. Lapar, belum sempat makan malam juga. Tadi terakhir makan jam 12 siang, Anda sudah lapar sekali. Pulang ke rumah Bapak Ibu, ternyata ada anggota keluarga Anda yang beli durian. Sudah taruh di kulkas. Dan katakanlah Anda sangat suka durian. Yang gak suka durian, ganti contohnya ya. Bapak Ibu Saudara, sebegitu Anda pulang Anda kelaparan, Anda berpikir gak boleh makan durian. Kolesterol, betul? Logika. Tapi Anda lihat, aduh, sedikit dah ya. Sedikit lah Anda apa-apa ya. Comot sedikit. Aduh manis sekali. Aduh legit lagi. Aduh dingin lagi. Sebiji enggak apa-apa dah. Anda makan sebiji. Setelah sebiji bagaimana habis? Waduh enak sekali ini ya. 3 enggak apa-apa lah ya. Ya. Makan lagi 3. Waduh semakin enak Bapak Ibu ya. Lalu Anda lihat duriannya. Mau makan ya kolesterol ya. Nggak makan ya nggak bisa nahan ya. Makan ya mati, nggak makan ya mati. Makan aja. Betul ya? Anda lihat ini. Kata Sang Buddha, hidup tidak kekal. Makan ya mati, nggak makan ya mati. Makan aja. Akhirnya makan Bapak Ibu, kalep 8 Bapak Ibu ya. Besoknya nggak mati Bapak Ibu, stroke ringan. Setelah itu menyesal seumur hidup ya. Nggak mati, stroke ringan Bapak Ibu ya. Kalau sial stroke berat ya. Bapak Ibu Saudara, pertanyaan saya. Secara logika kan tahu kalau itu berbahaya, betul? Tetapi sulit menaklukkan perasaan. Akhirnya bagaimana perasaan bertarung dengan logika. Itulah uddhacca. Ya. Sekarang seorang anagami Bapak Ibu masih memiliki kesombongan, betul? Tapi dia tahu enggak kalau kesombongan itu enggak bagus? Tahu. Secara logika dia tahu kesombongan itu enggak bagus. Tapi masih sombong. Lah masih karena belum arahat. Lah tahu tapi kok enggak hilang karena susah. Ini uddhacca, ya. Jadi seorang anagami itu kalau dipuji masih seneng. Iya. Karena masih memiliki pembanding. Dipuji masih seneng. Contohnya siapa? Adiknya Mahanama, Bante Anuruddha. Ya, Bante Anuruddha. Satu ketika beliau mendatangi Bante Sariputta. Ya, panjang tapi saya bikin singkat. Dia mengatakan, "Oh Bante, mengapa saya yang dapat melihat telapak tangan saya seperti melihat seluruh alam semesta, dan melihat seluruh alam semesta seperti halnya melihat telapak tangan saya. Namun saya belum bisa mencapai tingkat arahat. Mengapa Bante? Saya yang mampu mencapai tingkat jana, mempertahankan jana, bahkan jana keempat. Tapi kenapa Bante? Saya belum bisa mencapai arahat." Bante Anuruddha, anagami, datang ke Bante Sariputta nanya begitu. Apa yang Bante Sariputta katakan? "Oh Auso Anuruddha, ketika Anda mengatakan saya mampu melihat seluruh alam semesta
seperti halnya melihat telapak tangan saya sendiri. Melihat telapak tangan saya sendiri seperti melihat seluruh alam semesta. Karena Bante Anuruddha itu adalah murid Sang Buddha yang paling unggul, number one, dengan kemampuan mata dewa. Ya, jadi beliau memiliki mata dewa yang paling unggul di antara semua biku. Jadi beliau menceritakan itu, bisa melihat alam semesta seperti halnya melihat telapak tangan. Bante Sariputta mengatakan, "Oh Auso, itu adalah kesombongan." Lalu panjang ceritanya, tapi intinya Bante Sariputta benar-benar menjelaskan kesombongan-kesombongan apa saja yang ada di Bante Anuruddha. Lalu Bante Anuruddha lanjut bermeditasi, melihat ke dalam dirinya sifat-sifat kesombongan itu, kemudian beliau lenyapkan. Tapi ini ada prosesnya ya, tidak ujuk-ujuk. Lalu setelah beliau berlatih, beliau mencapai tingkat arahat. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa melihat, bahkan seorang anagami itu masih memiliki kesombongan dan pertarungan antara perasaan dan logika. Bapak Ibu Saudara, inilah 10 rintangan batin. Kalau Bapak Ibu bisa melenyapkan 10-10-nya, Bapak Ibu jadi arahat. Susah Bante, 5 aja yang enggak apa-apa. Anagami masih susah loh Bante. Ya 3, lemakan 2. Sakadagami masih susah juga loh Bante. 3 dulu. Sotapana susah juga Bante, kebangetan ya. Bapak Ibu, mari kita tutup. Semoga apa yang kita pelajari malam hari ini membawa manfaat besar untuk Bapak Ibu semua. Semoga Bapak Ibu semakin maju dalam dhamma, semakin maju dalam kehidupan. Semoga para atasilani semangat berlatih dharma sepanjang pabaja dan bahkan setelah selesai pabaja. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.